Warga Kampung Pondok Podcast. Podcastnya orang Pondok Padang. Saya menarik panggil Bu Ati ini gara-gara si Inya bilang ibu ini membahas tentang pondok gitu. Saya terus terang Bu, sama pondok ini juga penasaran. Saya kan asli Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, saya kebetulan dapat marga ini dari orang tua apa segala macam, garis keturunan kan. Barulah saya ditarik ke sini. Karena memang tinggal di Padang sekarang. Ya, dikawinin sama orang Padang. Dapat orang Padang ya. Dapat orang Padang. Jadi usaha kita di sini. Gitu. Jadi ya makanya saya undang Ibu bisa menarik tambah ilmu pengetahuan kita tentang ini. Juga sebetulnya karena kita membaca aja. Kita cari tahu gitu aja. Karena terus terang kan kalau orang pondok sendiri, orang Tionghoa pondok sendiri juga sekarang ini kan anak muda tidak terlalu banyak tahu budaya sendiri. Itu yang membuat saya penelitian tentang pondok ini udah dari tahun 93. 93 ya? 93 kebetulan saya nulis skripsi itu tentang HBT, sejarah HBT. HBT. Itu susah sekali. Nah tahun 2000 tamat S1 tahun 2002 saya nulis tentang Chinese Sumatera Barat. Nah, di situ, saya kembali riset lagi. Nah disitulah saya masuk ATT. 2006 kita bikin international conference. Nah HTT kita bawa tamu kita ke sini ada 100 lebih tamu dan kita performan tentang Wusu ya. barongsai, Speaking lion dance. Itu yang diperforman oleh HTT. Kita di bawah rame-rame. Jiko kalau nggak salah yang toko Aden waktu itu. Jiko Lee, Jiko Henley. Jiko Henley itu yang undang kita. Masih ada beliau? Masih jaga toko beliau. Masih jaga toko, masih kuat berarti ya. Masih kuat, masih sehat beliau. Jadi waktu Jiko beliau. Nah terus ya setelah itu HTT HBT bikin sejarah. Ibu tarik ulur pertama kali, tarik sejarahnya dari mana Bu? Maksudnya ngambil tarik ujung pertama ini dari mana dulu Bu? Saya memulai itu dari sumber dari VOC. Belanda pertama ya? Dari Belanda, jadi abad ke-17 saya mulai. Di situ kan sudah ada pemukiman. Nah kalau yang sebelum itu saya nggak dapat itu datanya, nggak dapat. Tetapi dari data kongsi, dari data makam yang di Gunung Padang kan kita data satu-satu yang tertua itu. Sebetulnya kita sudah ada. Li kan ada kongsi di sini. Ya. Cuman dulu tuakonya Jikonya waktu itu om yang di Tiki. Tuakonya terakhir. Tuako terakhir ya. Itu backup saya itu. Sekarang tokonya yang toko Aden sekarang. Oh iya. Iya. Oke. Connect itu. Nah kalau gitu kita temui nanti. Dia toko sekarang. Ya, toko sekarang. Kalau yang Tiki kan Sako anaknya sekarang. Sako HBT dia. Di Li Sako ya. Li juga. Di Li Sako deh. Nah yang dulu waktu itu Jiko beliau dan tuakonya yang Pelita ya. Toko Pelita. Nah beliau yang ini bantu saya untuk membuka sejarah Margali. Nah disitulah kita lihat kan dari notulen dapat. Bisa ketahuan itu kan notulen itu bisa ketahuan kapan mulai organisasi itu dibangun, kemudian siapa tokohnya, ditelusuri, tapi nggak ketemu yang mayor ini di situ. Karena Margali itu baru 1870. Ya. Nah sementara mayor dari 1860 sudah jadi kapten. Jadi berarti sebelum itu jadi letnan ya kan, tetapi nggak ada data. Nggak ada data. Nah jadi data itu yang banyak ada dua, yaitu VOC sama kolonial. Tetapi data VOC ini nama-nama nggak ada. Dia hanya bikin catatan jual beli. Dagang ya. Dia dagang kan. Dagang ya. Akses dari kuburan ke jalan jauh di atas Bu? Jauh. Jauh ya. Jauh Mayor sekali. Li itu ya. Jauh sekali. Jadi dalam pikiran saya itu kebetulan saya pergi di Belanda itu ya. Kuburan itu menjadi tempat yang paling berharga bagi mereka. Benar. Jadi sangat dihormati dan dirawat.
Nah, kuburan Mayor ini bagus. Kalau misalnya dibersihin ya. Koko pergi ke sana tuh, tapi sekarang saya nggak tahu seperti apa. Oh. Dan dia dapat bintang ada 4 dari Belanda. Dan itu jarang ada orang Tionghoa dapat bintang itu. Kecuali Chong Afi ya di Medan. Terus satu lagi Wee Tiong Ham yang ada di Semarang. Semarang. Sana. Itu yang dapat penghargaan. Satu lagi Lisai. Nah, Lisai ini luar biasa. Dan bahkan dia ada di Bosca, Bandung. Mungkin kalau pernah pergi tempat teropong bintang. Kalau ada namanya di situ dan ada platnya. Gitu. Dan dulu platnya itu nggak kayak gitu. Jadi for Chinese teh Padang. Tetapi kemudian saya bilang ini Chinese Padang ini yang punya ini adalah Lisai sebenarnya. Coba bikin Mayor Lisainya. Akhirnya dirubah. Oh gitu. Jadi ibu yang itu ya. Rubah platnya. Dan akhirnya saya minta dokumen-dokumen, dia bilang ini dokumennya Bu. Nah, coba saya baca. Nah, ternyata memang Lisai cucunya yang kasih. Oh, cucunya. Jadi mereka berpikir next. Mereka nggak pernah berpikir masa lalu. Padahal masa lalu adalah time yang sangat penting bagi seseorang karena itulah mereka menentukan masa depan mereka. Jadi masa lalu itu adalah masa depan dan masa kini kita. Ketika masa lalu kita lupakan, tentu kita nggak bisa start seperti apakah kita. Iya, betul. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan, mungkin karena saya orang sejarah ya. Bagi saya sejarah itu penting, minimal untuk diri sendiri. Penasaran saya Bu, kok tiba-tiba bisa tertarik sama kebudayaan Tionghoa ini Bu? Waduh. Asal muasalnya nih Bu. Saya lahir di Elizabeth. Wah. Ya, saya lahir di Elizabeth. Saya bergaul, saya punya koko yang saya panggil Uda. Wah. Ya, jadi saya hidup di lingkungan Tionghoa. Bu, ya maksudnya saya pengen penasaran juga nih, kan tadi Bu ada bilang tentang marga Chua, Ibu juga mempelajarinya Bu. Boleh tahu Bu kalau misalnya dari pengalaman dan pendapat Ibu punya pengetahuan tentang Chua ini Bu, dari mana asalnya? Nah kalau gitu saya harus buka buku. Buku. Jadi karena enggak hafal sama saya ya. Tetapi saya coba lihat yang mana tuh ada di sini ya. Yeah. Kalau ada ya kita coba. Oh, tidak ada yang detail saya. Nggak ada ya? Nggak ada, cuman di sini memang sayanya cuma bikin PPT seperti ini saja. Jadi dia jadi bagian dari Padang karena fokusnya memang bukan ke masing-masing kongsi. Tapi di dalam buku saya ada 1,5 mungkin 1 atau 2 halaman tentang masing-masing marga. Ada kita bahas. Ada udah dijual di toko-toko buku Bu? Nah itu masalahnya ketika percetakan selesai mencetak waktu kalau nggak salah 2.500 sudah diborong sama HBT. Nah HBT itu berdiri tahun 76. Ya 1876. Kalau HTT 1863 HBT. HTT dulu. HTT juga saya nulis bukunya itu lumayan lama kali penelitian 1 tahun lebih. Tapi kalau HBT ini S1 saya yang kemudian saya teliti kembali ada mungkin 2,5 tahun ada penelitian ini. Cuma diborong semua sama HBT. Kok HBT? Iya. Punya ya? Ada, cuma di mana saya letak. Ya inilah maka di generasi kita ini sudah tidak mengenal lagi Bu yang namanya sejarah kita tuh. Gimana cara masuknya apa segala macam kita nggak pertama kali paham. Masuknya ya. Iya. Nah itu yang saya bilang sama Toko Andreas. Saya bilang Toko sekarang ini HBT bagus menanamkan jiwa, tetapi generasi 10 tahun yang akan datang Toko jangan sedih, mereka akan kehilangan jati diri dan jiwanya hilang di HBT. Ya, kenapa? Betul. Karena jiwa itu tidak ditanamkan. Ya. Kita kalau nggak kenal kan nggak sayang. Iya betul. Nggak akan ada orang seperti Toko Cinte yang jiwanya luar biasa, hidupnya untuk kongsi. Saya bilang kan nggak ada. Dan tidak mudah. Coba bayangkan berapa materi yang harus dikeluarkan untuk itu. Berapa sebagai ketua dia harus merelakan hidupnya, waktunya, uangnya, pikirannya untuk kongsi. Saya bilang kan kalau nggak ditanamkan jiwa. Terus cara menanamkan jiwa ya kalau nggak dikenalkan ya nggak bisa. Ya, tapi memang tidak semua yang punya jiwa itu karena memang sejarah itu dimiliki oleh orang makmur. Kalau orang susah nggak bisa. Karena sejarah itu kan sebuah kenikmatan di sini ya. Jadi kalau orang itu sudah selesai urusan perut,
mereka baru pikir sejarah. Ya, betul. Karena sejarah itu kenikmatan. Jadi kalau masih mikir perut, kita mau makan apa besok, seminggu lagi, mana mau mikir sejarah kan? Karena sejarah itu kebahagiaan. Iya benar. Nikmat ketika tahu, wah dulu coba mungkin ngkongnya sama neneknya selalu bicara dulu saya begini, hidup saya begini. Kapan dia bisa bicara begitu setelah dia senang kan? Kalau masih susah ya nggak kepikiran ke situ. Cuman jiwa itu memang susah. Sama kayak kongsi ini, tuaku tidak akan punya perhatian besar kalau tidak punya jiwa. Kalau dia tidak sayang ke sini. Coba bayangkan berapa aset kita untuk memelihara ini kan, apalagi untuk merangkul sebanyak itu anggotanya. Berapa yang harus kita nggak mungkin tanpa menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, untuk itu orang-orang akan datang kalau dia di push. Kalau nggak ada pushnya ya nggak bisa. Jadi memang butuh tokoh. Nah tokoh itu kalau dia udah paham bahwa asal usul saya itu penting itu untuk masa depan, bukan untuk masa kini atau untuk masa lalu itu, tapi untuk next. Gitu. Ya, dengan kita tahu dengan sejarah kita bisa expose diri kita. Gitu. Iya. Nah, itu sih kalau menurut saya. Bu. Jadi kalau di HTT HBT mungkin lebih tahu lah Ibu ya tentang sejarahnya Bu. Kalau menurut pengetahuan saya dari cerita dari orang tua sih dulu sejarahnya HBT HTT ini adalah dari bukan marga lah, apa namanya, ada bangsa Hokian sama bangsa Ke yang datang gitu. Jadi mereka terpisah untuk pilih mau masuk HBT atau HTT gitu Bu. Kalau yang saya pahami ya dari riset saya, sebetulnya HTT HBT itu dua kongsi yang didirikan oleh generasi yang berbeda. Oh gitu. Jadi Padang ini kan pantai, dia bandar dagang. Jadi pedagang itu berkumpul di sini. Ada pedagang hasil bumi, ada pedagang pedagang garam, ada kain, terus ada keramik. Nah itu satu-satu. Jadi mereka itu bergabung, kemudian dia buka pasar. Nah kebetulan orang Tionghoa ini kan tentu dia mencari tempat yang mudah akses, yaitu di pinggir sungai. Kalau di pantai nggak bisa, karena mereka nggak mampu membangun perkampungan di situ. Nah, mereka bikin di muara, karena memang orang Minang itu kan berdagang melalui sungai dulunya. Jadi mereka berinteraksi. Nah Belanda datang, kemudian distrukturkannya menjadi perkampungan. Jadi kampung Cina itu dibangun Belanda itu baru 1835-an setelah mereka menjadi pemerintah Hindia Belanda. Sebelum itu enggak. Sebelum itu terpisah-pisah kok. Orang Tionghoa ini mulai dari pantai barat itu ya, mulai dari Tiku, Muko-Muko itu mereka ada. Painan, Pariaman ya, sampai ke Muko-Muko itu ada. Pulau Telok itu ada foto-fotonya kita punya itu. Jadi mereka menghuni pantai. Nah ketika Padang dijadikan bandar oleh VOC, sebelumnya sudah ada bandar juga, tetapi sebelum itu kan Pariaman yang menjadi bandar dagang besar. Nah jadi tahun kalau nggak salah 1663 pindah ke Padang VOC-nya karena terdesak sama pedagang Minang sama pedagang Aceh. Jadi VOC yang pindah ke Padang, rame Padang, tertata lah menjadi kampung. Jadi kampung nelayan yang kumuh itu kemudian jadi bandar dagang. Nah bandar dagang itu tidak mungkin di pantai karena ombak besar kan. Akhirnya dia bikin di muara itu aksesnya itu dengan bisanya dengan kapal kecil, tidak dengan kapal besar. Jadi jung itu masuk sini. Baru setelah kalau kapal VOC itu dia menggunakan Pulau Pisang sebagai pelabuhan. Pelabuhannya. Nah, baru setelah dia bikin gudang-gudang, itu mungkin foto-foto bisa diakses itu di Tropen Museum. Jadi gudang-gudang lama itu, gudang-gudang itu dibangun. Nah, kemudian pemerintah di 1820-an setelah dia berhasil VOC bangkrut kan, digantikan pemerintah Hindia Belanda. Disitulah dia menata penduduk. Ditatanya penduduk supaya tidak bergaul, supaya dia bisa mengontrol pedagang asing, terutama Arab, Tionghoa, India. Dibikin kampung. Nah, ada juga kampung Jawa. Nah, itu. Jadi mereka
dan pedagang Minang ada di pasar Gadang. Jadi batasnya hanya dinding saja. Jadi sebetulnya pasarnya orang Minang itu duluan yang ada. Dia berkembang, kemudian ada orang Tionghoa di sebelah sini, kemudian dilokalisasi oleh Belanda. Dan dikumpulkan betul. Karena sebetulnya bukan Belandanya sayang dengan orang Tionghoa, supaya orang Tionghoa ini mudah diatur. Cuman memang orang waktu itu kan menganggap orang Tionghoa dikasih posisi yang baik. Dari status karena dia statusnya penduduk kelas 2 kan, timur asing. Jadi kelas 2, yang ketiga baru pribumi. Nah, struktur masyarakat ini yang merusak hubungan kita sampai sekarang. Tidak bisa selesai sampai sekarang. Tidak bisa selesai sampai sekarang, tetapi saya lihat sudah lebih baik. Karena sudah dengan menjadikan Tionghoa sebagai salah satu etnis di Indonesia, menjadi bagian dari Indonesia. Makanya saya bilang orang Tionghoa ini adalah orang Padangnya, salah satu etnisnya Tionghoa, saya bilang. Jadi Padang Tionghoa. Dan memang setiap orang Tionghoa yang ada di kota-kota di Indonesia berbeda-beda. Tionghoa Medan beda dengan Tionghoa Padang. Karakternya beda. Tionghoa Jawa beda lagi. Tionghoa yang ada di Kalimantan, yang di Sintang, Pontianak jauh. Yang di timur beda lagi. Kenapa? Karena ada akulturasi budaya dengan lokal. Ada adaptasi dengan budaya lokal, dan Tionghoa Padang unik. Hebat. Bahasa kedua kita aja bahasa Minang, Bu. Mungkin bukan bahasa kedua, bahasa utamanya. Bahasa utama malah. Cuman dia mengcombine, menghasilkan bahasa baru dengan dialek yang beda. Bahasa pondok. Nah, bahasa pondok, lahirlah bahasa pondok. Cuma sampai sekarang belum ada yang berhasil tuh ahli bahasa untuk melihat mengapa lahir bahasa itu. Itu kan akibat dari interaksi dengan Minang. Jadi orang Tionghoa Padang nih cerdiknya aja lebih cerdik dari orang Minang lagi. Pintar dagangnya sama. Nah, itu kelebihannya, sehingga kita nggak ada yang terlalu berlebihan, sehingga kondusif. Jadi dalam perjalanan sejarah saya lihat Padang tidak ada, aman, tidak ada kekerasan, konflik ras, kecuali kasus krematorium Dan itu saya lihat bukan kasus etnis, konflik etnis, tetapi itu adalah bagian dari lokasi ya, Bu. Itu personal kalau saya lihat, atau grup kelompok lah, personal atau grup itu loh. Dan itu bukan konflik ras kalau menurut saya. Wah, luar biasa, Ibu lebih tahu sejarah daripada kita. Enggak juga, kan saya bilang hidup saya setengah dari hidup saya belajar tentang Tionghoa Padang. Nah, jadi dari umur berapa itu saya belajar tuh? Dari umur 20-an kali ya. 20-an ya. Dari tahun 93. Dari kuliah ya. Ya, dari kuliah. Ya, emang sih kalau misalnya kita bicara tentang kebudayaan, salah satunya kan adalah kita menghadapi tentang kematian, kuburan, apa segala macam. Di zaman sekarang ini banyak yang lebih praktisnya, ya udah kita dikremasi aja gitu. Dibuang ke laut gitu. Selesai. Tetapi dari satu aspek itu selesai, tapi di aspek lain itu dampaknya luas. Memutus sejarah ya. Bukan hanya memutus sejarah, tetapi nilai emosional antara generasi dengan orang tua itu tipis. Mungkin tidak hilang ya, tetapi melemah. Ketika ada prosesi kematian dengan dimakamkan, itu kan nilai maknanya dalam. Mulai dari pakaian segala macam, terus tata cara, terus ada cengbeng yang tiap tahun menarik keturunannya untuk datang, itu tanda penghormatan. Tetapi ketika dikremasi, dilepas ke laut, selesai kan? Selesai. Artinya apa? Di sininya yang berkurang itu adalah nilai dan makna, dan itu mengikis jiwa kita terikat dengan ritualis, bukan dengan ritual, dengan keluarga. Dengan cengbeng itu kan seluruh keluarga berkumpul. Dan itu ikatan kuat. Dan sekarang dengan modernisasi, dengan globalisasi, kita sibuk dengan diri sendiri. Muncul nanti individualisme. Kalau sudah itu yang tertanam, akhirnya apa? Kongsi tidak dibutuhkan lagi. Ya, sekarang kan sudah mulai berkurang kayaknya.
bagi saya keberadaan kongsi, hotek dan hembeng itu adalah pemersatu Tionghoa di Sumatera Barat. Kalau enggak kita sudah enggak ada. Kita hidup sendiri. Pemersatu dan yang menjaga nilai-nilai budaya leluhur itu bisa dipertahankan terus. Jadi dengan adanya dua kongsi ini bagus. Satu sisi ikatan kekerabatan terjaga. Meskipun maknanya berkurang, tetapi ketika kongsi tidak bekerja keras untuk menarik anggota dan menanamkan bahwa kongsi itu penting, bukan penting sebagai income untuk hidup, tetapi penting dalam membangun relasi. Nah itu mungkin bagi saya, karena peran dari kedua kongsi ini menjaga tatanan dan nilai-nilai dalam keluarga, mulai dari keluarga kecil sampai keluarga besar, yaitu kongsi besar tadi kan ada kongsi kecil, ada kongsi besar ya. Nah kongsi kecil yang di sini, kongsi besarnya hembeng dan hotek. Kalau hembeng dan hoteknya goyang, itu Tionghoa pada Sumatera Barat hilang. Nilai itu udah nggak ada lagi. Kalau kematian, profesi kematian itu kan hanya media menyatukan kita. Hanya media saja, tetapi yang berperan besar itu adalah kongsi. Karena di situ bukan hanya kematian, tetapi budaya dipelihara, diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian seperti mungkin di situ banyak yang terbangun, relasi-relasi lain banyak yang terbangun di situ. Relasi bisnis, relasi kekerabatan, relasi pertemanan, olahraga segala macam. Sebetulnya dengan adanya dua ini, orang Tionghoa Padang beruntung. Tapi kalau tidak bisa ditanamkan jiwa, maka itu akan hilang. Bisnisnya muncul. Itu yang saya bilang, jangan sampai hembeng sama hotek punya bisnis dalam bidang itu. Yang di perkumpulannya ya. Di perkumpulan. Nah, karena apa? Jiwa itu sulit ditanamkan. Berarti Ibu sudah riset juga di kota lain, cuma yang unik itu memang di Padang ini, Bu? Padang unik. Padang unik sekali. Kalau di kota-kota lain di Jawa itu, Semarang ya, saya pernah ke Semarang diundang. Mereka sampai emosi ketika saya presentasi tentang hembeng. Oh ya? Ya, saya presentasikan buku saya. Gini loh, seperti ini Tuako, seperti ini Tuako mengayomi, dan saya bicara tentang sosok leader. Jadi primus inter pares saya sampaikan bahwa begitulah sosok mengayomi, sehingga di Padang kan boleh kita bilang nggak ada yang orang Tionghoa yang menjadi gelandangan. Sampai menjadi gelandangan nggak ketemu sama saya. Nggak ketemu. Kenapa? Karena ada kongsi. Ada kongsi yang mengayomi, minimal untuk bantu di kongsi. Ya nak. Asal dia etnis Tionghoa dan menyerahkan dirinya menjadi bagian dari anggota kongsi, pasti diakomodasi. Dan kalau seandainya kita ketemu yang bermasalah, berarti yang hidupnya susah atau misalnya ketemu di jalanan, ya mungkin pendatang dari luar yang tidak menjadi bagian dari kongsi. Tapi selagi jadi bagian kongsi, makan pasti aman. Yang di Semarang bisa emosi itu gara-gara apa tuh, Bu? Jadi ketika waktu itu dalam rangka Imlek, jadi mereka bikin acara bazar kesenian. Di situ kan banyak kongsi, banyak kelenteng di rumah-rumah ya. Dan saya cerita seperti ini loh di Padang, gini-gini. Langsung si ibu-ibu teriak, di sini mana Tuako Semarang, katanya. Oh nggak ada Tuako di situ ya? Ada Tuako, tetapi mungkin di situ kan kompleks kehidupan. Dan karena banyak kongsi, tentu Tuako banyak. Dan tentu Tuako tidak mudah mengakomodasi. Sama di Padang. Di Padang ini menariknya strukturnya itu ada kelenteng. Kelenteng kan tempat ibadah. Tetapi kelenteng juga penyeimbang antara HTT HBT. Ya kan? Penyeimbang antara HTT HBT. Itu fungsi kelenteng. Dan kita nggak banyak kongsi. Marga-marga ini kan berada di bawah naungan kelenteng. Di bawah naungan kelenteng. Dan mereka tidak ada intervensi HTT HBT. Karena pada umumnya yang anggota marga juga anggota dari HTT HBT. Dan orang tua ada etikanya yang luar biasa. Satu keluarga itu kalau bapaknya HTT, anaknya nanti bisa HTT, anak berikutnya HBT. Itu semacam apa ya namanya? Kalau saya lihat kesepakatan yang tidak tertulis. Dan itu dilakukan oleh orang Padang. Hebat nggak tuh? Supaya balance ya. Supaya balance.
balancing itu yang ditata dari dulu sampai sekarang, dan saya lihat generasi muda banyak yang memilih belum masuk kongsi. Ya, Ya. sekarang nih ya. Ini Belum Bu, masuk kongsi besar. salah satu kegiatan yang pengen kita buat di podcast inilah salah satu pengen orang melihat supaya mereka bisa bergabung sama kita. Kita ngomong di kongsi kecil dulu lah di marga kita nih. Salah satu siapa tahu anak muda bisa bergabung. Nah, dengan cerita Ibu nih siapa tahu bisa kita masuk ke kongsi lagi kan, kongsi besar gitu. Cuma satu yang saya sayangkan Bu, Semarang itu kan termasuk salah satu kota yang hebat untuk pariwisata Bu. Oh iya. Jadi wisata religi yang seperti ide yang Bu sampaikan itu, mereka melakukan setiap tahun. Nah, jadi seluruh warga Tionghoa kebanyakan mereka datang ke Semarang. Ya. Nah, pertanyaan saya selalu bertanya-tanya nih, kenapa Padang agak susah untuk mengundang wisata religi ini? Sebetulnya bisa. Contoh festival yang dilakukan oleh setiap tahun dulu kan? Iya, sebelum Kan hari kita sebelum pandemi kita melakukan festival itu kan sudah dimulai sebetulnya oleh pemerintah kota. Sudah ada ruang yang diberikan. Bahkan setahu saya pemerintah kota berperan besar di dalam pendanaan anggaran tahunannya, dan itu menjadi agenda tahunan pariwisata Sumatera Barat. Tetapi untuk ke wisata religi belum sampai, karena itu kan harusnya berangkat dari komunitas Tionghoa kita sendiri. Tidak bisa peran dari top down, harus top up. Karena pemerintah kota sendiri mereka kan juga nggak tahu mana potensi budaya yang bisa dijadikan aset wisata. Nah, itu. Jadi saya bilang, saya sedih ketika kuburan yang ada di Gunung Padang ini dipindah ke Bungus. Ya, itu maknanya beda. Karena dulu Bu, kalau saya lihat, saya walaupun dari orang luar kota, mereka menyeberang membawa apa ini kan sesuatu yang menarik gitu kan. Tapi tujuan pemerintah kota dari itu kalau salah 1987 penggusuran itu, dan itu adalah bagian dari kesepakatan pemerintah dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan saya mengikuti itu. Dan sebetulnya tujuan Gunung Padang digusur itu adalah untuk pengembangan pariwisata. Cuman mungkin master plan-nya itu mengalami perubahan ya, karena penyesuaian dengan situasi. Dan memang kontur tanah di Gunung Padang setahu saya memang tidak memadai untuk dibangun hotel atau bangunan yang dalam struktur yang lebih kokoh ya. Nah, itu. Dan kuburan sudah terlanjur dipindah. Ya, sangat sayang itu. Sayang, tapi dengan adanya sisa-sisa yang ada sekarang, salah satu kuburan mayor itu punya potensi yang luar biasa. Dan itu bisa dibikin treadmill untuk olahraga pagi. Dan kemudian wisata religi, dan seandainya itu dilakukan, itu butuh tim work yang luar biasa antara masyarakat pondok dengan pemerintah kota. Tidak bisa sendiri. Dan memang kolaborasi itu memang itu yang harusnya dipupuk ya. Karena sebetulnya Tionghoa sebagai sebuah community, dia punya modal yang luar biasa yang ada di dalam dirinya, sehingga budaya yang semula adalah untuk konsumsi sendiri bisa menjadi konsumsi publik. Contoh misalnya arak-kio, itu kan religius itu, bagian dari prosesual dari penghormatan terhadap nenek moyang. Nah, dulu terus terang aja orang masuk ke pondok ini tidak berani orang. Karena apa? Tidak tahu mau masuk kemana, karena tertutup. Saya sendiri mengalami hal itu. Ya, tahun berapa tuh Bu? Tahun 93, tidak ada yang mau saya wawancara, nggak ada yang mau cerita kok. Oh ya dah? Ya, masyarakat tidak mau terbuka, tidak berani. Mau apa saya? Saya nggak tahu. Itu jawab masyarakat. Tapi begitu membuka diri tahun 2006 dan kita diundang ke sini, mulai. Dan kita diundang ke ATT, ke HBT, kemudian Konsili. Nah, kita masuk gitu. Saya bawa tamu saya dari, kalau nggak salah saya ada sekitar dari 8 negara waktu itu, dan rombongan ada sekitar 100 dijamu.
itu secara resmi kami masuk. Setahu saya bukan yang nggak mau, Bu. Nggak tahu kali, Bu. Ada dua. Ya. Nggak tahu dan nggak mau. Ya. Nggak mau pusing. Ya, nggak mau pusing. Nggak mau pusing dan nggak mau punya masalah. Nah, itu. Karena takut salah informasi. Salah informasi ya. Akan bermasalah. Ya. Nah, itu. Dan akan disalahkan oleh komunitas. Ya. Karena memang pondok ini unik masyarakatnya. Masyarakat sedikit saja itu akan cepat. Ya kan, akan cepat, dan itu yang selalu menjadi benteng bagi kita dalam berinteraksi dan dalam berkomunikasi lintas etnis. Tetapi bagi yang sudah berteman dari lama itu tidak ada persoalan. Yeah. Saya waktu kuliah, kawan-kawan saya tanya waktu di kampus, kamu apa enggak? Kamu selalu berteman dengan orang Cina? Iya, enggak apa-apa. Apa kamu enggak takut makan di situ? Nah, itu kan perspektif dari orang di luar grup ini. Nah, itu. Karena tapi sekarang coba lihat, sekarang udah lintas lintas interaksi, relasi udah campur. Itu karena apa? Reformasi salah satunya. Jadi memang politik negara membuat kita terkukung dalam security negara yang membuat etnis terisolasi dengan mayoritas penduduk. Jadi politik negara salah satu yang mempengaruhinya, dan reformasi membuka keran itu. Tahun 2000 Gus Dur, presiden kita, membuka kerannya dengan besar-besar. Bahkan yang saya cemaskan adalah LOS. Karena orang Tionghoa di tahun 2000 sampai sebelum gempa lah, 2000 sampai 2009 itu ekspos budayanya luar biasa. Dan itu malah bisa memicu persoalan baru. Dan itu terjadi di tingkat pusat. Dan untung kita ada gempa sehingga kita cooling down kembali. Nah, kalau enggak kita lost. Coba bayangkan budaya, atribut budaya kita beli dari Malaysia, Singapura. Ya enggak? Dan mana yang budaya Tionghoa Padang kita lupa. Betul. Harusnya yang ditampilkan budaya Padangnya. Ini loh identitas Padang, ini loh pakaian Padang, enggak beli ke Singapura, enggak beli ke Malaysia. Tapi waktu 2000-an itu, waduh, lampion berapa banyak yang diimpor dari sana. Karena enggak ada produksi di sini ya. Harusnya kita produksi dengan lokal. Nah, sehingga kita mengekspos diri kita. Kita kan diri kita menjadi Tionghoa Padang. Apa sih Tionghoa Padang? Ya udah, tunjukkan Tionghoa Padang. Ya, apa namanya? Ya memang itu yang Ibu bilang tuh menarik sekali. Memang untuk produksi memang kita kurang. Karena masalahnya kenapa kita tidak bisa produksi? Karena tulisan-tulisan ini loh yang tidak bisa kita baca. Kita cuma bisa ngelihat apa artinya aja, kita nggak ngerti nih sekarang nih. Saya tulisan Plang Hengbeng lama dan Plang Hotek lama, saya kan ketemu. Saya foto, itu kan tulisannya itu bukan dari kanan ke kiri. Itu kan gaya barat itu. Alfabet barat ya. Penulisan gaya baru, modern. Ternyata tulisan Hotek itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Jadi ejaan lama. Dan saya harus membawa tulisan itu ke sastra Cina yang ada di UI. Kebetulan pembimbing saya jurusan sastra Cina, dia sinologs, Profesor Abdullah Dahana. Beliau bilang ini tulisan lama Wati, dan dia bilang ini ejaannya ejaan kuno. Tertarik dia pengen ke Padang, tapi saya belum bisa undang karena beliau sudah pindah ke Hawaii. Jauh kali. Ya, kebetulan menantunya orang sana. Jadi memang kita ini punya kelebihan Padang adalah mereka masih menyimpan karena ada meja abu. Meja abu itu salah satu bukti bahwa kita memiliki fakta sejarah masa lalu. Mungkin bapak-bapak di sini belum buka Sincu itu barangkali. Kalau saya buka. Buka apa tuh, Bu? Sincu. Apa tuh? Sincunya kita nggak tahu. Sincu itu ada di meja abu. Jadi Sincu itu tempat papan orang mati. Kalau meja abu itu biasanya pasti ada Sincu. Nah, buka di bawahnya itu ada pasti tulisan identitas. Identitas dari yang meninggal.
Nah, jadi di situ kelihatan historikal kita, siapa dia, kemudian posisinya apa, terus dia meninggal kapan, dia lahir kapan, itu bisa dilihat. Dan dari situ bisa kita lihat juga dia dari marga, dari leluhur di Tiongkoknya seperti apa, bagaimana gitu. Dan orang Tionghoa Padang adalah orang pedagang. Yang datang sebagai kuli kontrak itu hanya yang menjadi kuli di Sawalunto, dan itu setelah tahun 1890-an. Sebelum itu pedagang umumnya. Makanya orang Padang ini makmur, karena pedagang itu pasti hidupnya jalan lah ya. Itu baik pedagang kecil, menengah maupun pedagang besar. Jadi Padang termasuk kelas elit kalau untuk masa dulunya. Hanya beberapa yang datang, dan itu datanya ada. Tahun berapa dia datang, berapa jumlahnya itu ada. Dan Belanda mencatat kalau untuk para kuli. Oh, untuk kuli. Nah, jadi kuli itu setelah 2 tahun kontrak, setelah itu dia ada yang memperpanjang, ada yang tidak. Bagi yang tidak memperpanjang, mereka berjualan di sepanjang pasar. Ada yang, salah satu keturunan dari Letnan Cina Sawalunto kan Pak Sofyan Manandi. Jadi konglomerat. Ya. Manandi Sawalunto. Sawalunto itu salah satu cucunya Letnan Cina Sawalunto. Kemarin orang tua saya ke Sawalunto, sudah nggak ada lagi orang Tionghoa di sana. Ada. Ini toko yang jualan toko masih, satu. tapi jumlahnya sedikit sekali ya, kan? si itu Cakwe Cito punya saudaranya. Masih sana. Masih. Ya maksudnya keliling lah. Maksudnya orang tua saya kan tidak mengerti jalan sana, keliling lah dia. Sama sekali tidak ketemu. Karena Sawalunto tidak lagi menjadi tidak punya income yang baik untuk mereka. Orang Tionghoa ini kan karena dia mencari kehidupan yang lebih baik. Iya. Jadi mereka di mana ada sumber pendapatan, disitulah mereka tumbuh. Nah, itu. Sama Kak Painan, Muko-Muko, pesisir itu kan mereka hilang. Hilang itu kenapa? Karena memang mereka di situ nggak punya kehidupan yang baik. Makanya mereka pindah ke Padang. Jadi ketika periode revolusi itu tahun-tahun 46 itu dibawa dengan kapal oleh Wi Ho Cheng. Jadi Wi Ho Cheng waktu itu dia membantu orang-orang Tionghoa untuk dipindahkan dari pesisir itu ke Padang. Tujuannya kenapa? Karena Belanda mengkemkan orang Tionghoa di seluruh Sumatera Barat di Padang. Nah, yang tidak mau ke Padang itu hanya beberapa orang saja. Seperti yang Bukit Tinggi itu nggak mau ke Padang. Yang Payakumbuh, yang Padang Panjang, mereka bertahan di kampung mereka karena mereka nggak ada masalah dengan penduduk lokal. Dan mereka juga tidak mereka nyaman hidup di situ dan mereka terlindungi oleh penduduk lokal, jadi tidak ada persoalan. Kalau dulu orang Tionghoa ada di mana-mana, ada di Solo, ada di di daerah-daerah terpencil mereka ada. Karena mereka berdagang keliling itu, masuk pasar, keluar pasar. Cuman ya sekarang konsentrasi di Padang ya karena Belanda lagi yang menjadi kambing hitam kita. Belanda lagi karena dia camp kan. Itu bioskop New York itu. Nah, itu tempat camp itu. Malah di sana juga sengsara. Mereka bisa diberi makan kan hanya paling-paling 1 minggu. Setelah itu gimana? Hidupnya seperti apa? Nah, disitulah muncul kriminal, pencurian, segala macam. Nah, di situ peran kongsi. Jadi mana mereka yang ada keluarganya dikongsi, tarik. Udah kamu dikongsi aja. Akhirnya Hotek Hembeng menampung pengungsi. Tapi pengungsi yang ada keikatan dengan mereka. Nah, itu. Nah, jadi disitulah peran kongsi. Peran kongsi membantu para migran baru datang, para pengungsian, kemudian membantu bukan hanya sebagai sarana untuk prosesi kematian ya, tetapi juga budaya lain, penghormatan terhadap nenek moyang. Sambil minum, Bu. Ya. Tapi ya ini pengalaman pribadi atau pandangan saya nih, Bu ya. Anak muda zaman sekarang nih, Bu, di Kota Padang terutamanya lah. Udah keluar kota, kuliah apa segala macam. Rata-rata nggak mau pulang lagi ke Padang, Bu ya. Bukan nggak mau pulang. Karena memang, saya nggak tahu ini apakah ini mitos atau apa ya, tetapi di Padang perkembangan kita kan memang slow, ya sangat slow sekali ya, kita nggak dinamis, kita kota tua,
kota tua dengan tatanan kultur yang juga sangat keras, ya, seperti budaya Minangkabau. Kan ini rantau, rantaunya orang Minang. Jadi adat yang berlaku juga adat Minang. Dan orang Minang dia dinamis kok di rantau. Cuman ada potensi alam kita yang tidak produktif untuk untuk mobilitas ekonomi, sehingga sebetulnya bisa seperti laut kan tidak termanfaatkan dengan baik. Benar. Semarang dia punya laut, tapi dia punya tambak di sepanjang pantai. Kita laut kita hanya untuk payung orang duduk ya tidak produktif. Berapa panjangnya pantai kita di pesisir sampai Pariaman, baru 1-2 yang bikin tambak. Kepainan. Jadi memang investor kita dari dalam itu tidak dari dalam lokalitas kita tidak melek ke situ barangkali. Atau misalnya di sekitar Painan itu saya lihat banyak yang perahu-perahu yang membibitkan gerapu tapi ekspor. Ada sebetulnya bisnis itu, tapi belum maksimal. Ya itulah makanya sekarang teman-teman kita yang muda-muda nggak mau berkembang di sini jadinya. Karena kongsi berkurang ya. Karena orientasinya beda. Kita adalah negara berkembang, kalau menurut saya ya. Dan orientasi pasti mimpi anak muda itu bekerja di gedung tinggi, ya enggak? Terus kemudian menjadi pengusaha, tapi pengusaha di bidang sekarang ini digitalisasi dan segala macam, dan mereka lupa back to basic. Petani sekarang kan hanya orang-orang tua, tidak petani muda, dan itu yang belum digalakkan oleh negara kita. Kalau di Cina tuh petani pengusahanya petaninya orang muda. Ini yang kami alami sekarang nih Bu, antara ya mohon maaf nih yang kalau ada yang dengar, antara meninggal sama yang masuk kongsi. Imbang. Enggak mana imbang Bu. Banyak meninggal. Malah 1 banding 10 lah. 10 meninggal 1 tahun, yang masuk kongsi cuma 1 gitu. Nah, jadi kan yang ditakutkan di kita ini kan habis nanti nih. Habis nih. Dalam hitungan berapa lama nih? Karena udah nggak imbang lagi antara masuk sama yang karena Padang ini seperti yang kau bilang tadi slowly. Dan anak muda sekarang dinamis. Dia sangat geraknya itu larinya kencang. Dan tapi kalau mau hidup tenang nyaman ya memang di Padang. Kalau pengen hidup tenang, enak, nyaman, tidur enak, makan enak suasana nyaman ya Padang. Makanya Padang ini kan memanggil perantau terus untuk pulang kampung. Itu alamiah, karena alam kita bagus. Yang buku lama maksudnya Bu, kan yang udah jadi nih bisa kita dapatin nggak tuh gimana Bu? Kalau saya minta tolong nih sama HBT. Berarti diborong habis waktu itu. Habis sama itu kan pas Ciu dibagi semua anggota itu. Dibagi gratis. Itu mahal loh itu. Dibeli sama toko. Berapa halaman nih Bu bikin? Tebal itu. Tebal. Setelah segini ya? Iya. Sekitar 200 lebih. Ya, ada tuh saya baca. Itu aku ambil langsung ke penerbit. Itu dibagi untuk anggota free. Nah, Ibu terkendala di mana sekarang Bu? Sumber ya? Sumber. Saya terkendala di Sumber. Sumber itu contoh ya untuk sumber dari kongsi. Coba. Saya hanya punya data 2 halaman. Datanya sedikit. Tahun berapa lahir, siapa tokoh pertama, kemudian hanya sampai di situ. Ya, memang kami juga begitu kan, misalnya. Harusnya kan saya dalami sejarah bagaimana prosesnya. Punya harapan malah kalau bisa tokoh masyarakat yang umur di atas 70 tahun. Kalau masih bisa kita undang, bernostalgia. Jadi kita ajak dialog. Dengan begitu kita akan dengar cerita beliau, bagaimana beliau hidup. Sebetulnya wawancara itu sederhana, minta mereka bercerita tentang masa lalu aja. Itu sudah menjadi data bagi kami.
Cuman persoalannya kan kalau di hari tidak dikhususkan, beliau sibuk. Contoh seperti kami wawancara di kampung seberang. Nah, sambil mereka jualan, sambil ini, karena memang kompensasinya harus ada. Dan tidak semua punya perhatian ke sini. Nggak ada guna bagi saya kok. Nah, gitu loh. Karena mungkin perspektif itu karena ketidakpahaman tentang sejarah itu bagaimana. Contoh misalnya pondok akan kehilangan identitasnya, akan berubah menjadi pasar modern kalau tidak memiliki atau tidak punya kemampuan mempertahankannya. Dan kita tidak bisa melawan globalisasi. Itu sama dengan melawan aliens. Tidak nampak. Oke, Bu, terima kasih atas kunjungannya untuk di Padang Pondok Podcast, Bu. Siapa tahu kan dari informasi dari Ibu ini bisa berkembang ke informasi yang lain. Ya, ke generasi berikutnya juga lah untuk anak-anak muda, Bu. Ibu mungkin ada mau disampaikan ke teman-teman kita yang melihat kita punya podcast ini, Bu? Program ini luar biasa dan saya sangat apresiasi, dan saya berharap dengan program ini banyak yang melek sejarah, banyak yang peduli dengan sejarah, baik sejarah diri kita maupun sejarah komunitas sebagai bagian dari sejarah Kota Padang. Karena tanpa komunitas Tionghoa tentu ada bagian dari sejarah Padang yang kurang atau yang hilang. Gitu. Harapan kita ya kita sama-sama membangun sejarah kota kita. Siap, Ibu. Oke, Bu Wati, terima kasih banyak nih, Bu ya. Ya. Mari, Bu. Thank you, Bu.